Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini di tanggal 22 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan tanggal 14 September 2025 Masehi. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali di tempat yang mulia ini. Salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Salah satu tempat yang kita menenangkan hati kita. Sesuai dengan pembahasan kita Bahjatul Qulubil Abrar, mutiara hikmah, penyejuk hati, dan masjid adalah tempat ketenangan jiwa. Tidak ada tempat di permukaan bumi ini yang lebih menenteramkan jiwa kita melainkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di sini berkumpul kembali, bersua kembali untuk melanjutkan pelajaran kita di 2 kali setiap bulannya, di dalam 2 pekan sekali. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, diingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelajaran kita di dua sebelumnya, yakni tentang wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, bahwasanya di antara kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kita kembali ke ayat dalam surah Yunus ayat 62 dan 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, yakni kekasih Allah itu adalah mereka tidak ada kekhawatiran baginya dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi meskipun mereka di dunia, tempat yang dimana merupakan hukuman bagi Nabi Adam alaihissalam ketika bersalah, akan tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang wali Allah beriman dan bertakwa, itu mereka tidak khawatir dan tidak bersedih. Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan setelah ayatnya di dalam surah Yunus ayat 63, orang-orang yang tidak ada kekhawatiran dalam dirinya dan tidak ada kesedihan, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan lagi bertakwa. Kalau untuk bapak-bapak, alhamdulillah di setiap Jumat itu dinasihatkan oleh khatib di mimbar, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, atau senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa usikum bitaqwallah, diwasiatkan kepada jamaah Jumat untuk bertakwa kepada Allah. Dan ibu-ibu jarang, kalau tidak haji dan umroh, ibu-ibu mungkin tidak ikut Jumat. Kalau haji dan umroh baru ibu-ibu pergi ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tetapi kalau di negeri kita itu tidak ada Jumat, terutama di kota kita Pekanbaru. Adapun di tempat yang lain ada sebagian.
Ada sebagian disediakan untuk ibu-ibu tetapi safnya tidak banyak. Jadi diingatkan kembali bahwasanya banyak sekali keberuntungan orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah akan memberikan bagi orang-orang yang bertakwa jalan keluar bagi apapun problema kehidupan. Intinya takwa. Allah akan berikan solusi dari sisinya. Kemudian orang yang bertakwa akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah yang menyebutkan dalam firman-Nya, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya. Cuman dari kita lagi, apakah kita mau mengambil derajat tersebut, mengusahakannya? Tentunya itu usaha kita masing-masing. Usaha kita masing-masing agar kita memperoleh derajat yang mulia tersebut. Kemudian kita di pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu, yang terakhir kita telah membahas tentang muamalah, tentang sedikit hukum perdagangan. Sedikit, karena kita hanya membawakan 2 hadis, yakni bagaimana seseorang itu memperoleh keberkahan di dalam jual belinya, dalam perdagangannya. Kemudian ada larangan di dalam jual beli, diantaranya yaitu yang mengandung gharar, yang tidak ada kejelasan di situ. Nah, ini dilarang di dalam agama kita. Dan insyaallah di malam yang berbahagia ini kita memasuki hadis yang ke-39 di dalam pembahasan kita di Bahjatul Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah, penyejuk hati. Ini temanya yakni berkenaan dengan berdamai, perdamaian. Karena dalam Al-Quran ada ayatnya wasulhu khair, perdamaian itu baik. Jadi berdamai. Kemudian dalam hadis ini disebutkan macam-macam perdamaian dan bagaimana syaratnya. Sebelum kita membahas hadis ini, tentu secara umum kita melihat gambaran perdamaian di dalam agama kita, tentunya secara ringkas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perselisihan, pertengkaran, berbedanya arah jalan itu memang sudah watak manusiawi. Meskipun kita berasal dari bapak yang sama, ibu yang sama, maksudnya sama-sama keturunan Nabi Adam dan istrinya Hawa, meskipun sama, namun di dalam perjalanan tentunya akan adanya perselisihan, adanya pertikaian dan pertengkaran. Baik itu dari lingkungan yang kecil, misalnya keluarga, rumah tangga, kemudian di masyarakat, atau di jamaah, sesama jamaah masjid ini bisa saja terjadi perselisihan, dan itu ada penyebabnya tentunya. Kemudian dalam lingkungan yang agak besar sampai antar negara. Dan kita saksikan beberapa bulan yang lalu negara tetangga bertetanggaan, India dengan Pakistan berperang. Dan di Jazirah Arab itu sampai sekarang belum ada nampak titik terang perdamaiannya. Dan itu sudah masuk campur tangan PBB, namun sampai sekarang Zionis belum menghentikan kebiadabannya terhadap saudara-saudari kita di Gaza. Ini semacam bagaimana keadaan dunia ini yang senantiasa bertikai, mulai dari tingkat yang besarnya antar negara di dunia sampai tingkat kecil di rumah tangga, suami istri, bahkan antara orang tua dan anak ada yang tidak akur, ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap problem yang ada di dalam kehidupan itu ada resep nubuahnya. Resep dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam diberikan bagaimana solusi di dalam agama kita. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna,
seluruhnya diajarkan. Jangankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang manusia tujuan diciptakannya untuk itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sampai tata cara buang air pun diajarkan dalam agama kita. Hal yang sepele, tidak ada di agama yang lain, di syariat yang lain yang mengajarkan tata cara adab ke buang air misalnya, tidak ada. Tetapi alhamdulillah agama kita ada. Bagaimana membersihkan kotoran setelah buang air kecil dan buang air besar. Dilihat sejarah Eropa dahulu, sebelum Islam menguasai Eropa lebih dari 700 tahun. Kalau kita buka sejarah, itu Andalusia dikuasai oleh kaum muslimin lebih dari 700 tahun. Sebelum Islam masuk, mereka tidak mengetahui bagaimana cara membersihkan cebok mereka, tidak tahu mereka. Jadi dahulu kalau dibaca sejarahnya, belum ada sabun, ini belum ada. Bagaimana dengan beristinja, belum mengetahui mereka. Adapun yang agak modern, itu mereka membersihkannya dengan bekas jagung. Ada jagung setelah dimakan, dengan itu mereka membersihkannya. Kalau dilihat sejarah. Tetapi setelah masuknya Islam menguasai lebih kurang 7 abad, barulah mereka berkembang. Yang ada bagaimana cara membersihkan badan, anggota badan dan seterusnya. Sebelumnya mereka tidak mengenal mandi. Hanya mandi. Kalau kita lihat film-film lama, itu bagaimana kusamnya mereka, koboi-koboi tersebut. Setelah Islam menaklukkan Eropa, lebih kurang 700 tahun Islam di situ, maka mereka mulai mengenal kemajuan. Dan sekarang karena mereka fokusnya di situ, arus sains dan teknologi, mereka lah yang sekarang lebih menguasai dibandingkan orang-orang timur tentunya. Taib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-20, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun." Jadi, dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Atasbirun, apakah kamu mau bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan adalah Rabbmu maha melihat. Dan sebagian kita perhatikan di antara orang-orang di sekitar kita, memang ada mereka yang berperangai baik, berbudi pekerti yang luhur, dan kita tentunya senang terhadap orang-orang yang memiliki jiwa seperti ini, dermawan, mudah senyum dan seterusnya, tutur kata yang baik. Dan ada orang yang sebaliknya, yang mudah emosi, yang kata-katanya kasar dan seterusnya. Itu kita mengetahui di sekitar kita itu ada. Mungkin sebagian sifat ibu-ibu, suaminya mungkin bapak-bapak ada yang temperamennya tinggi misalnya. Jadi ibu-ibu harus banyak bersabar, harus bisa menenangkan bapak-bapak, karena tiangnya ibu-ibu. Kenapa? Karena seorang wanita itu akan bisa meredam seorang laki-laki, itu sudah biasa. Tetapi kalau sudah tinggi pula ibu-ibu nadanya, ada pertengkaran, pertikaian yang terjadi. Jadi intinya bagaimana ibu-ibu? Diam. Kalau bapak marah, diam. Nanti pas di kamar mau istirahat, genggamlah jemari bapak-bapak, letakkan tangan bapak-bapak itu di kepala ibu-ibu. Wahai abang, atau panggil apalah, udah, seterusnya. Atau wahai suamiku yang mulia, apakah tadi istrimu ini ada kesalahan? Itu hubungan yang sangat romantis, meskipun di usia senja. Karena usia senja ini tidak tertutup bagi pasangan suami istri untuk berpisah. Banyak orang yang sudah 30 tahun lebih berumah tangga, sudah ada anak cucunya yang banyak, tetapi dipisahkan. Tentunya untuk menjaga keharmonisan
Tentunya umur yang sudah 60 itu banyak kekurangan, banyak pantangan dan seterusnya. Nah, jadi kepiawaian seorang ibu-ibu bagaimana bisa menenangkan hati bapak-bapak. Nah, jadi intinya, dan bapak-bapak pun demikian. Bayangkan sudah puluhan tahun dari nol istilahnya, yang dahulu mungkin rumahnya kontrakan dan seterusnya, sampai sekarang ini bahkan dikaruniakan anak-anak dan cucu-cucu yang lucu. Nah, itu harus, misalnya ada sesuatu keburukannya, ketahuilah banyak kebaikannya yang lain. Jangan ada satu keburukannya, banyak kebaikan ibu-ibu itu yang lain. Sudah puluhan tahun mendampingi bapak-bapak. Nah, jadi itu harus disadari. Nah, kalau bapak-bapak sekarang kan mudah masuk angin. Siapa yang nurut-nurutnya? Kalau enggak ibu-ibu kan mudah masuk angin. Kalau sudah umur 50, 60 mudah. Nah, ibu-ibu yang nanti mijit-mijit mau menjelang tidur, alhamdulillah. Itu bagaimana Allah menggambarkan tentang ketenangan hati di rumah tangga, karena diberikan pasangan litaskunu ilaiha, untuk tentramnya hati kita itu dengan pasangan, untuk tenang hati itu dengan pasangan suami istri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin merupakan pelopor, tiang atau tauladan di dalam perdamaian. Itu banyak gambarannya sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai para sahabat demikian. Menyukai perdamaian, menjauhi perselisihan. Seandainya perselisihan, mereka mudah untuk kembali, untuk berbaikan kembali. Namun realita yang kita saksikan di zaman sekarang, inilah mudahnya dihasut, mudahnya hubungan antara rakyat dengan penguasanya, dan akhirnya sesuatu gambaran yang beberapa pekan yang lalu bagaimana bergejolaknya negeri kita, dan mudah-mudahan ini tentunya kita tidak ingin berlarut-larut. Kita ingin damai senantiasa, dan bagaimana kita merasakan keamanan, rasa aman yang itu merupakan nikmat melebihi nikmat harta. Nikmat rasa aman itu melebihi nikmat harta. Setelah itu nikmat kesehatan. Banyak harta tapi tidak sehat, tidak ada manfaat banyak harta tersebut. Setiap saat berobat, Dan orang-orang yang bolak-balik ke Malaka itu sudah puluhan juta tapi tidak sehat-sehat juga. Nah, jadi nikmat harta itu paling bawah, kemudian kesehatan, kemudian rasa aman. Dan itu digambarkan bagaimana kambing yang terikat dekat serigala, lalu di depannya ada makanan, itu tidak mau makan dia. Kenapa? Karena kambing itu sudah ada rasa takut di dalam dirinya, dan dia rela lapar asalkan aman dari serigala ini. Tidak mau dia makan. Nah, jadi rasa aman itulah yang bagaimana seluruhnya merasakan. Itu sedikit karena kita berada di zaman hedonisme ya. Apa istilahnya, Pak? Sedikit harta, sedikit memamerkan kekayaannya, sedikit ini hedonisme ya. Hedonisme. Jadi apalagi di media sekarang kan, di akun Instagramnya dan seterusnya, TikToknya, inilah mobil saya. Akhirnya sebentar saja dijarah mobilnya hilang. Cincinnya 11 miliar, diambil anak kecil yang ngambil. Jamnya sekian miliar. La haula wala quwata illa billah. Sebentar saja Allah cabut nikmat tersebut, hilang. Tidak berapa saat, tidak satu malam, hanya berapa jam, hilang semuanya. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang perdamaian. Lalu kenapa ada perselisihan, kenapa ada perpecahan, kenapa tidak satu saja, damai-damai saja? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa
rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Jikalau Rabbmu menghendaki, maka akan dijadikan umat ini umat yang satu, yang tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan, tidak ada peperangan. Lalu wala yazaluna mukhtalifin, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Di ayat berikutnya dalam surah Hud, tadi ayat 118, di ayat 119 kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, illa man rahimar rabb, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia orang-orang yang Allah rahmati, yang meskipun berselisih itu mudah berbaikan kembali. Apabila perdamaian itu terwujud di dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat, maka akan mendapatkan kehidupan yang indah. Bagaimana di situ ada gotong royong, di mana di situ ada saling bantu membantu. Sangat mudah. Ada tetangga yang sakit, bagi yang punya mobil, ayo pakai mobil kita, antar ke rumah sakit, dan seterusnya. Alangkah indahnya, dan ini kita rasakan dahulu masih di kampung. Kalau di kampung tahun-tahun 80-an masih ingat, itu kalau ada barale itu satu kampung keluar bergotong royong. Jadi seolah-olah meskipun yang resepsi itu hanya satu keluarga, tetapi satu kampung seolah-olah mereka yang menyelenggarakannya. Itu masih dirasakan. Bagi ibu-ibunya ada yang buka bawang, ada yang bagian ini sudah diatur semuanya. Bagian bapak-bapaknya sudah menghias-hias. Dahulu kan masih hias dengan kertas krep itu. Sekarang ya mudah sekarang tinggal ada fulus. Mau IO yang mana? Apa namanya? Ya IO tuh. Wedding organizer. Banyak istilahnya sekarang. Mau gedung mana? Gedung ini, budgetnya yang mau berapa? Yang 300 juta atau yang 150 juta? Tergantung fulus. Alhamdulillah kalau ada nggak apa-apa. Yang kasihan kita, yang sebenarnya nggak mampu, ngutang sana ngutang sini, akhirnya ini anak pertama Ustaz, perempuan lagi, gimana enggak Ustaz? Ini sudah dibatas kemampuan, enggak usah dipaksa, jadi sesuai dengan kemampuan kita. Kita hanya misalnya 1 ekor kambing untuk mengadakan walimah sudah cukup itu. Undang hanya orang-orang yang sekitar, yang orang-orang jamaah masjid dan seterusnya, itu sudah cukup. Karena walimah itu adalah i'lan, pengetahuan bahwasanya anak ini sudah menikah dengan si fulan, dengan fulana sudah menikah. Seandainya mereka berdua jalanan atau apa, oh sudah sah. Kalau sekarang kan enggak tahu, pacaran udah sama saja kan, udah berdua aja kemana-mana. Nah, zaman dahulu berarti kalau sudah berjalan berdua berarti itu sudah suami istri. Kalau sekarang enggak tahu kita mana suami istri, mana yang masih. Ditambah lagi orang tua yang jauh dari agama. Kenapa kita katakan jauh dari agama? Malam minggu anak perempuannya di rumah resah dia. Enggak laku lah anak gadisnya ini. Resah. Nanti kalau misalnya dibawa, apa pesan orang tuanya, bapaknya, ibunya? Jangan malam-malam ya. Anaknya dibawa sama orang, jangan malam-malam ya. La haula wala quwata illa billah. Orang tua yang baik panggil. Ada apa om katanya? Ini suka sama anak om ya. Panggil orang tuanya menikah daripada begini. Ini sudah jelas menghindari perzinahan, waliyadzubillah. Dan sekarang zina itu meraba. Kenapa Ustaz? Itu yang terang-terang di jalan, kafe-kafe, kan lampu-lampu jalan banyak itu sekarang, kafe-kafe itu. Yang duduk siapa situ? Orang pasangan laki-laki dan perempuan. Itu belum tentu mempunyai surat nikah. Biasanya mahasiswa, pelajar. Itu kan merebaknya perzinahan. Bukankah pacaran itu langkah-langkah menuju ke sana? Waliyahzubillah. Dan ini itu makanya kita tidak sadar dengan perlakuan orang. Terkadang negeri ini turun azab, turun musibah dan seterusnya, karena maksiat yang dilakukan yang kita pun tidak sadar itu. Efek dari maksiat yang meskipun kita tidak melakukan, orang lain yang melakukan, kita pun dapat dampaknya. Kenapa tidak dilarang? Waliyahzubillah. Taib. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum."
Jadi Allah menyebutkan sebab itu bertakwalah kepada Allah. Jadi solusi itu adalah takwa. Sebab itu bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dalam surah Al-Anfal ayat yang pertama. Di dalam surah An-Nisa ayat 114 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqah. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Tetap disuruh damai. Perdamaian. Di ayat yang lain, ayat setelahnya masih dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu, orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, dan damaikanlah antara kedua saudaramu. Dan orang-orang yang menjadi juru damai, sebagaimana kita ambil contoh bagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di kehidupannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau mendamaikan bukan individu tetapi antar kabilah. Sebelum cahaya Islam bersinar di Jazirah Arab, itu suku yang mudah berperang, sedikit-sedikit berperang, masalah sepele berperang, karena mereka saling membanggakan kabilah mereka, suku-suku mereka. Dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah mulai damai, karena saling bersaudara. Bahkan bukan itu saja, antara muhajirin orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan orang Ansor itu seolah-olah bersaudara kandung bahkan melebihi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendamaikan suami istri yang bertengkar, dua orang yang berhutang piutang. Ini hutang piutang itu kalau bapak-bapak nih misalnya atau ibu-ibu di zaman ini menghutangkan orang, bapak memberikan hutang atau ibu-ibu memberikan hutang ke orang, peluklah erat-erat orang yang diberi hutang itu. Peluk erat-erat. Kenapa? Karena khawatir enggak berjumpa lagi. Karena jurus orang berhutang di zaman sekarang jurus menghilang. Awalnya salat di masjid dakwah. Setelah berhutang, dipinjamnya uang salah seorang jamaah Pak Haji misalnya. Besok enggak nampak di dakwah lagi, cari masjid yang lain. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang memberi hutang orang, peluklah erat-erat. Karena siapa tahu itu adalah pertemuan yang terakhir. Ini kenyataan. Kenyataan kenapa? Karena bobroknya keagamaan kita. Karena kita tidak mengambil hak orang lain. Bayangkan, kita kalau melihat mungkin pengalaman pribadi, kita melihat orang yang butuh itu seolah-olah wajahnya sakratul maut. Kasihan kita melihatnya. Tetapi setelah dikasih, apalagi sempat berjumpa, bantuk-bantuk nak akan dibayar ke mah, kita pula dimarahi. Ini pengalaman pribadi, istilahnya pernah juga mendapatkan hal juga. Memang tidak banyak kan, tapi ya namanya hutang ya, namanya dijanjikan pula nanti dibayar ini. Dan memelasnya ini mungkin bapak-bapak ibu-ibu lebih pengalaman kan. Kasihan kita lihat wajahnya seperti sakratul maut. Setelah dapat mungkin dia kembalikan, dalam hatinya mungkin karena kicuah. Taib, ini fenomena salah satu yang terjadi, bagaimana jauhnya orang dari agama Allah. Dia tidak mengetahui bahwasanya mungkin dia di dunia bisa selamat, di akhirat dia akan bayar dengan amal solehnya. Habis amal solehnya, keburukan orang yang ditimpakan kepadanya. Waliyahzubillah. Kemudian Nabi SAW itu juru damai juga dalam masalah harta. Di zaman Nabi SAW. Bahkan orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi ketika itu sudah berada di Madinah. Bahkan lebih dahulu daripada Nabi hidup di Madinah. Itu kalau ada berselisih, minta agar didamaikan, hakimnya adalah Nabi SAW. Bayangkan bagaimana Nabi kita tercinta SAW yang memutuskan keadilan. Itu maka kata Nabi SAW, ada seorang wanita bangsawan mencuri, maka dibujuklah Nabi, dia adalah wanita terhormat, dari suku terhormat, keluarga terpandang dan seterusnya.
Maka Nabi SAW mengatakan, jika Fatimah putriku mencuri, aku potong tangannya. Nah, itulah keadilan. Kalau sekarang kan enggak, jauh keadilan itu dari ya yang ujung-ujungnya zaman sekarang sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau ada fulus uang habis perkara. Waliyazubillah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, ala ukhbirukum ini bagaimana orang yang mendamaikan itu keutamanya. Ala ukhbirukum bi afdala min darajatin as-siyam was-shalah was-shadaqah. Maukah aku tunjukkan derajat yang lebih tinggi daripada salat, kemudian puasa dan sedekah? Qalu bala, kata sahabat, mau ya Rasulullah. Kata Nabi, salahu zatil bayin, hendaklah seseorang itu melakukan perdamaian di antara mereka. Fa inna fazadata zatil bayin hiyal haliqah. Itulah kata Nabi SAW, jika di antara mereka ada yang tidak melakukan perdamaian, maka itu seperti perusak agama. Jadi bagaimana keutamaan derajat ini, satu fadilah, maksudnya bukan orang yang meninggalkan sholat pula gara-gara mendamaikan, enggak. Bagaimana efek. Adapun puasa, sholat, sedekah itu hanya untuk dirinya. Sedekah lumayan untuk orang yang diberi juga. Adapun mendamaikan orang ini efeknya untuk masyarakat tentunya. Itu makanya derajat yang disebutkan oleh Nabi SAW seperti demikian. Dan begitu juga Nabi SAW menyebutkan tentang cucunya ketika Nabi berkhutbah. Ada cucunya Hasan bin Ali, lalu dilihat jamaah. Lalu kata Nabi SAW, inna bani hadza sayyid, sesungguhnya cucuku ini adalah pemimpin. Wala'allahu ayusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Aku berharap semoga Allah menjadikannya seorang juru damai di antara dua pasukan yang saling bertikai. Ketika di zaman itu ada dua pasukan yang bertikai, yaitu pemerintahan Syam di bawah kekuasaan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ketika itu Hasan bin Ali menjadi khalifah juga, menggantikan ayahnya Ali bin Abi Thalib yang telah terbunuh. Akhirnya cucu Nabi SAW menyerahkan kekuasaannya, kepemimpinannya terhadap Muawiyah, sehingga di tahun itu hanya satu penguasa, yaitu di Syam, yang dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Taib. Kita masuk ke hadis yang ke-39. An Amr bin Auf al-Muzanni, dari Amr bin Auf al-Muzanni, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulha. Berdamai dibolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang apa kata Nabi, illa sulhal harama halalan au halala harama, kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal atau yang menghalalkan perkara yang haram. Wal muslimuna ala syurutihim, dan orang Islam itu sesuai dengan syarat-syaratnya. Jadi ini syarat-syarat, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah berjanji, maka penuhilah syarat tersebut. Misal contoh syaratnya, misalnya seperti utang piutang tadi. Insya Allah 1 bulan di tanggal 5 nanti dibayar. Bayar tanggal 5 di bulan depan. Perhatikan di sini, al-muslimu ala syurutihim. Orang Islam itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkannya, perjanjian yang telah disepakatinya. Illa syartan harama halalan au ahalla harama, kecuali syarat yang mengharamkan perkara halal dan menghalalkan perkara haram. Rawahu ahlu sunan illa Nasai. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh kitab sunan, 4 kitab sunan, Sunan At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai. Tetapi An-Nasai tidak meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini syarat-syarat dari perdamaian itu tidak boleh melanggar syariat. Misalnya mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, atau menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali kaidah dalam masalah ini. Tentunya kita hanya ambil beberapa pemahamannya, contoh
misalnya perselisihan, misalnya kami pribadi, misal contoh itu membawa jam tangan. Rupanya bapak jam tangan ini milik bapak misalnya, bapak kita, orang tuanya. Nah, di sini ada perdamaian yang bisa diajukan. Lalu bapak itu menuduh itu jam tangan yang dibawa oleh ustadz itu jam tangan saya. Lalu untuk berdamai, Pak, mau enggak bapak saya pulangkan, harganya berapa bapak beli dulu, misalnya ini 3 juta Ustaz, Rolex itu, ini Pak 3 juta. Kalau bapak itu redo, berarti sudah terjadi perdamaian. Berarti tidak mencuri jadinya. Bayangkan sampai segitunya Islam mengaturnya. Kan tidak harus, ini mencilok barang kan itu, akan bisa didudukkan perkaranya. Dan ini bagaimana hal-hal ini, sesuatu kaidah-kaidah yang seperti ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali yang kita jumpai, dan contoh-contohnya di dalam agama kita yang tidak terfikir oleh kita itu ada. Dan jangan berbohong di situ. Misalnya suatu jam itu harganya misalnya cuman 200.000, dikatakan 3 juta, itu tidak boleh juga. Berarti telah mengharamkan yang dihalalkan. Jadi waktu ini baru masuk pembahasannya. Intinya perdamaian itu adalah suatu kebaikan, tetapi dengan syarat jangan melanggar syarat-syarat Allah. Apa itu menghalalkan yang apa telah diharamkan, begitu juga mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam kehidupan kita lingkungan yang senantiasa damai, baik itu dari tingkat bawah di dalam keluarga, kemudian tingkat RT, RW, lingkungan kecamatan, sampai negara kita. Dan alangkah indahnya perdamaian tersebut, dan itulah yang disebutkan di dalam ayat as-suhul khair, bahwasanya perdamaian itu kebaikan. Demikian saja yang kita pelajari di malam berbahagia ini. Karena waktu azan telah masuk, maka mohon maaf jika ada kesalahan terhadap apa yang disampaikan, bahwasanya kesalahan itu dari yang berbicara dan dari setan. Adapun kebenaran itu adalah dari Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya bebas dari kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.